Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi di ruang berbahagia ini dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di komunitas belajar SMP Negeri 4 Menyapai. Budaya positif ya Bapak Ibu. Bu Yeni, ini nggak usah ya? Dia nggak usah. Nah, konsep inti dari budaya positif adalah yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, nanti yang akan kita bahas di sini adalah posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Karena ini berhubung dengan waktu, kita ambil dua aja yang menjadi budaya positif untuk sekolah kita. Ya Bapak Ibu, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kasih hukuman aja memang di belakang teh. Enggak, itu segitiga restitusi. Restitusi. Maaf Pak Sona, itu videonya. Muridnya pandai duduk belakang. Bu, Nah, untuk mengidentifikasi kontrol Bapak Ibu selama ini mengajar, saya akan menampilkan video kira-kira posisi Bapak Ibu selama ini di mana. Ya, selama ini posisi Bapak Ibu di mana. Jadi saya ingin mengidentifikasi dulu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kira-kira posisi Bapak Ibu di sini di mana ya? Apakah yang 1, 2, 3, atau 4, 5? Ibu Ina. sini kamu. Tangkap rewet dia bilang gitu kawan. Selamat pagi Bu. Itu cerewet Bu deh. Terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Kami di sini ada pakai ide. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Itu si ini tadi nah, Kapan sih kamu tidak terlambat? yang 7B dari tampang tadi yang Malas paling sekali ya depan. kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Apa besok bisa kagelan? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, Bukan menghukum, menghardik, besok merujuk-nujuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kita lihat yang posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Gimana kata-katanya? Biasanya sering kita lakukan. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Oh, Kamu Naren. kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Ini bahasa lain lagi. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ibunya udah sadar ya. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kita lihat posisi kontrol yang ketiga. Posisi teman. Oh dia lagi. Udah ganti-ganti. Cuma kata-katanya aja Pak diganti. Ini posisi teman ya. Mungkin di antara kita ada yang seperti ini. Oh, kami tuh. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kira siapa ya? Itu istri Jokowi sama Oh, kami Gibran tuh, kami. itu. Dalam posisi teman, Kami. berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga Istri Jokowi itu suasana di tetap sama Gibran. santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kita lihat posisi kontrol yang keempat. Asmuzat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kita lihat di posisi manajer.
Naren? Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Nenek. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, setelah melihat video tadi, mungkin dalam hati Bapak Ibu, oh kayaknya aku di posisi ini sering. Kayaknya aku di posisi 1, atau mungkin ada yang di posisi 2, atau bisa jadi ada di posisi yang 3, 4, dan 5. Nah, kira-kira tadi dibilang di video, posisi mana yang terbaik untuk kita menyelesaikan masalah? Ya, posisi manajer. Karena posisi manajer ini kayaknya lebih elegan kita menangani anak. Jadi biar ada kesan kalau kita itu sama anak, dia tidak, walaupun sebadan-badannya anak, seperti apa anak membuat kesalahan, tapi bagaimana cara kita bisa membuat dia itu lebih bisa mencari solusinya sendiri untuk memecahkan permasalahan dia. Ya begitu Bapak, kita berusaha untuk sampai tahap ke posisi manajer ya. Jadi karena gini, kalau 1
posisi satu itu penghukum itu akan berbekas di hatinya sampai kapanpun itu. Sampai kapanpun dia pasti teringat. Kita aja kalau sekarang ini kalau ditanya guru mana yang paling kejam untuk semua, ada rasa sakit, masih ada pengalaman, masih terasa gitu ya. Nah, bagaimana kesan kita itu sama anak itu, anak berkesan sama kita itu meninggalkan kesan yang baik. Ya Bu Erna ya. Kita lihat berikutnya. Kita ambil yang nah, 3 motivasi perilaku manusia. Jadi di sini anak-anak itu ada 3 motivasi yang dia lakukan. Kalau dia ke sekolah atau dia mengerjakan tugas, itu dia termotivasi karena apa? Termasuk untuk diri kita ya. Kita ke sekolah ini, kita bekerja ini, motivasi kita apa? Begitu juga anak ke sekolah itu motivasi dia apa? Apa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mungkin di mana posisi kita? Apa motivasi kita untuk datang ke sekolah untuk bekerja? Begitu juga ada. Apa motivasi mereka untuk pergi ke sekolah? Apakah motivasi yang pertama, motivasi kedua, atau motivasi ketiga? Kira-kira itu kita di dalam hati kita. Apakah aku dimotivasi yang pertama, kedua, atau ketiga? Nah, kalau yang untuk pertama dan kedua itu biasanya masih motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Karena apa? Kita datang ke sekolah, guru datang ke sekolah, guru bekerja, murid datang ke sekolah itu mungkin hanya untuk apa? Iya, untuk istilahnya apa namanya? Enggak, tuntutan ya, seperti tuntutannya. Jarang sekali kita dapati, nggak usah orang lain, kita sendiri aja. Motivasi kita untuk berbuat itu kadang-kadang kalau nggak di satu yang kedua, ya kan? Nanti kalau telat nanti aku ditegur sama kepala sekolah. Nanti kalau aku rajin, aku dapat penghargaan. Nah, kenapa enggak kita menuju ke motivasi yang ketiga, yaitu motivasi dari dalam diri kita atau disebut dengan intrinsik. Bagaimana? Setuju kalau kita ingin melakukan tugas kita ini kepada termotivasi dengan yang ketiga ini? Kita berusaha ya untuk sampai ke situ ya. Enggak cepat, lambat terjadi ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada hukuman, tadi kan ada hukuman. Nah, hukuman tidak terencana itu hukuman-hukumannya berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi itu pada posisi kontrol yang pemantau ya. Kalau kita tidak melakukan ini ya Pak Amir, pasti nanti ada sanksinya. Sanksi ya. Misalnya Pak Amir olahraga, Pak Amir olahraga. Kalian kalau telat ya, Pak Amir buat konsekuensi ya. Kalau telat kalian jalan jongkok 2 kali putaran, 2 sekali jalan nanti balik lagi. Itu nggak masalah konsekuensi karena ada hubungannya. Tapi yang namanya hukuman itu kadang-kadang kita tidak ada hubungannya. Memberi hukuman kepada anak bisa, dia tidak mengerjakan tugas bahasa Inggris PR. Tapi begitu sekolah saya tanya mana tugasnya, nggak buat, lupa, ketiduran. Berdiri di lapangan 2 jam pelajaran. Itu sebenarnya hukuman seperti itu tidak ada kaitannya dengan pelajaran kita. Kasihlah kalau memang jangan hukuman, tapi kita sudah membuat kesepakatan. Bisa berupa konsekuensi. Kalau nggak kerjakan tugas, nah kalian hafal misalnya bahasa Inggris kosakata 10 buah kosakata. Istilahnya itu juga akan menjadi mendidik untuk anak ya. Tapi kalau memang kita masih membuat hukuman seperti itu, kita bisa beranjak sedikit-sedikit, tidak memberikan hukuman yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kesalahan dia. Yang paham Bu? Nah, yang lebih baik lagi apa? Restitusi. Restitusi itu adalah yang dipanggil tadi, yang kegiatan yang dilakukan posisi kontrol kita yang kelima tadi, yaitu sebagai manajer ya.
yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi dia mencari solusinya sendiri dan kita bantu. Nah, kita tidak jangan men-charge dia, kita tidak menghakimi dia, tapi kita guru bersama anak mencari solusi agar dia kembali kepada kelompoknya menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya. Berikutnya. Nah, ini posisi kontrol tadi kita, 5 posisi kontrol dulu. Ini cukup dalam hati, kira-kira aku di posisi mana nih ya? Kayaknya 5-5-nya udah ya? Ada ya? Nah, ini contohnya, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau guru sebagai penghukum, itu kata-katanya adalah atau sering kita lakukan hormat bendera selama 1 jam. Pernah nggak kita melakukan itu? Pernah ya? Ibu bapak sangat kecewa dengan kamu. Itu di bagian posisi kita membuat merasa bersalah. Ibunya kecewa, bapak gurunya kecewa. Kita lihat berikutnya. Kasusnya masih sama. Kalau dia sebagai teman, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan dibuat lagi ya. Kadang kita sering begitu ya, memberi apa namanya, maaf ya, nah, dispensasi ya. Nah, kalau kita sebagai pemantau, kalau kasusnya masih sampai di atas, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke ukur. Betul, atribut beli sama ukur kan? Dan jangan diulangi lagi ya. Nah, itu masih pemantau, masih dimaafkan. Nah, bagaimana dengan yang manajer? Ya, yang manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Pertanyaan yang si guru kepada anak yang melanggar atau tidak memakai atribut lengkap. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Kira-kira kalau kasusnya cuma itu aja gampang anak cari solusinya ya. Tingkat buang sampah aja mungkin anak, tapi itulah kesadaran anak-anak harus kita ini apa namanya kita bina terus. Ya, kita ingatkan selalu dan kita melakukan itu ya Bu Erdi harus konsekuen ya. Konsekuen, jangan kendor maksudnya ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kira-kira posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Merasa bersalah. Merasa bersalah, betulkah itu? Berikutnya, kira-kira apa solusi kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Kita lihat, enggak? Next. Karena kamu terlambat datang, kamu harus jalan jongkok 2 kali putaran. Penghukum. Kita lihat. Nah, keyakinan kelas. Selama ini kita sibuk dengan membuat keyakinan kelas. Jadi ini kita kata waktu lama. Nanti untuk membuat keyakinan kelas seperti apa kita butuh waktu lagi ya di diskusi berikutnya. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Ya, sedikit saja agar mudah diingat ya, menolak sedikit aja kata-katanya, nggak usah terlalu panjang. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan sesuai dengan kondisi sekolah. Kalau nggak sekolah itu nggak apa, nggak usah dibuat lagi keyakinan kelasnya. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi waktu membuat keyakinan kelas atau sekolah, semua dilibatkan, termasuk orang tua murid juga biasanya. Inilah
contoh keyakinan kelas 9C, walaupun kita nggak ada, ini kurang itu tulisannya, menjaga kebersihan dan lingkungan, kemudian sopan santun, fokus saat pembelajaran, kemudian senyum, bertakwa, ya beriman dan bertakwa. Itu aja keyakinan kan. Tapi untuk membentuk itu harus ada proses lagi ya sebelumnya. Nanti kita sambung waktu membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini segitiga restitusi yang dilakukan oleh posisi kontrol yang ke-5. Tiga langkah segitiga restitusi. Ini yang pertama, stabilkan identitas, yang dikasih tindakan yang salah, dan menyatakan keyakinan. Ini dia, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini yang kalimat yang kita buat nanti. Kemudian menstabil, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu masih punya alasan mengapa melakukan itu sampai dengan kamu lakukannya. Oke, kita lanjut ya. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita dan lain-lainnya. Nah, ini contoh yang sudah saya pernah lakukan ya. Masuk Adil. Silakan duduk Adil. Gimana kabar Adil? Sehat? Baik, Mem. Adil tahu kenapa bertabur kemarin? Mungkin dengan masalah tugas kemarin ya, Mem. Iya, tapi Adil kemarin katakan, iya, Mem. Masuk saya kemarin, tetapi saya tidak mau memberikan tugas. Adil, pasti Ya. Kita tutup aja ya. Nah, inilah penutup saya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai akom atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan di sini. Bu Erna, gimana? Ada pertanyaan Bu Ina, Bu Nora, gimana? Bu Aminah, ada pertanyaan Bu Aminah? Gimana kita selama ini? Posisi kita yang mana? Tapi nggak ada lagi nama Bu Aminah di situ. Mungkin Bu Nora ada yang mau bertanya? Kira-kira? Saya mau bertanya, Mem. Iya. Apakah dengan menggunakan sistem segitiga restitusi untuk menangani kasus anak dijamin berhasil? Masalah keberhasilan itu, Bu Nora, kalau kita menangani permasalahan anak menggunakan sistem segitiga restitusi, tergantung gimana cara kita melaksanakannya. Nah, sistem ini kita jangan sekali aja melakukannya. Kalau bisa konsisten. Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau dia sudah mulai berubah sedikit, alhamdulillah. Kalau dia juga belum berubah, kita bisa panggil dia berulang-ulang. Masalah permasalahan itu bukan hanya yang berat-berat aja, Bu Asia. Tingkat buang sampah saja dia sembarangan, kita bisa buat dia restitusi. Mungkin itu permasalahan yang sepele, ya sepele. Apalagi kasus yang sudah berat. Dan alhamdulillah kita di sini tidak ada yang main kekerasan sama teman-temannya. Paling ya bercanda-bercanda sedikit gitu ya Bu Asia. Mungkin Bu Asia ada pertanyaan Bu Asia? Kira-kira yang enaknya itu kita nyaman itu di posisi mana Bu Asia? Kalau menurut saya yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran itu di nomor 5.
5 ya, belajar. Jadi anak siswa itu ada solusi sama dia. Solusinya dari dia ya. Iya. Jadi kemudian nanti kita pantau bersama jangka waktunya. Kita lihat lagi, kita panggil lagi. Tapi guru harus continue melihat bagaimana perkembangan dia. Untuk melihat hasil dari siswa yang kita bimbing. Kalau menurut saya seperti itu. Yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kita kan kenapa kita berbuat seperti itu? Kita ingin menjadikan anak-anak ini punya adab, punya sopan santun. Kalau kita dari kita dulu sebenarnya, kalau kita bisa menjadi contoh bagi mereka, mereka akan insya Allah akan mengikutinya. Tapi kalau kita selalu marah-marah ini, karena gini Bapak Ibu, mereka mungkin datang ke sekolah ini sudah punya segudang masalah. Tadinya mau pergi ke sekolah sudah marah mama, nggak punya uang, minta uang dimarah mama, sarapan pun nggak dibuat, sampai ke sekolah juga dimarah sama Bu Asi. Jadi dia pikirannya itu kadang nggak karuan. Tapi mungkin kalau dia punya solusi, dia punya masalah di rumah, tiba-tiba di sekolah dia punya permasalahan sama teman, begitu kita panggil dia dengan menggunakan sistem restitusi tadi, mungkin dia merasa sedikit diperhatikan dan mungkin dia punya kayak teman curhat ya Bu Asia, ya begitu ya. Gimana Ibu Bapak, setuju kalau kita buat pelan-pelan kita buat sistem seperti ini? Setuju ya. Bagaimana kita hilangkan sedikit kontrol kita sebagai penghukum ya, biar anak itu senang sama kita, Anak nyaman itu. ya nyaman sama kita. Kalau bisa anak itu sama kita itu adalah guru itu ada tempat mengadu dia. Ya Pak Amir ya. Oke, setuju ya kita semua ya. Alhamdulillah. Kita buat mulai hari ini kita lebih memperhatikan anak ya. Oke Bu Nora. Jelas Bu Nora. Jadi harus konsisten, jangan kendor. Ojo kendor ya. Oke, saya rasa hanya sampai di sini pemaparan saya tentang budaya positif. Kalau kurang masalah ini kita akan membicarakan di pertemuan selanjutnya karena kita sudah punya tombol ya. Oke, Ibu Aminah, terima kasih.